Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Adapun pertolongan kita yang datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih memperdengarkan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh diperdengar kebenaran firman Tuhan.
Topang kami dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar dan jatuh ke dalam tanah yang subur, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sedang jemaat kasih Tuhan, kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Perikop ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air itu, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sampai sedemikian kita membaca kebenaran firman Tuhan. Pernahkah kita hari ini merasakan atau mengalami mimpi buruk? Saya seringkali ketika masih kecil dulu mengalami mimpi buruk. Biasa kalau orang tua sudah sore makan sulit, makan malam nggak mau makan malam, sudah dibilang di depan sana ada pohon besar, ada wewe gombel, ya, dan segala macam, ada kuntilanak. Wah, itu cerita-cerita yang menakutkan. Akhirnya kita makan. Nah, setelah makan malam tidur pasti mengigau, mimpi buruk. Mungkin saja hari-hari ini kita juga masih sempat mimpi buruk tentang keluarga kita. Kita mengalami rapture, ditinggal, misalnya begitu. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan mimpi-mimpi buruk ini hari ini menjadi sangat menakutkan. Kenapa? Karena di masa COVID-19 ini terjadi, maka kita bisa melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kejatuhan dalam bisnis mereka. Mereka mengalami hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mulai ketakutan apa yang akan terjadi di bisnis mereka. Banyak karyawan sudah di work from home, lalu kemudian mereka akhirnya putus hubungan kerja, di PHK, dirumahkan, bahkan banyak bisnis teman-teman kita seiman yang hari terpuruk luar biasa. Ketakutan-ketakutan juga melanda keluarga-keluarga yang lain, di mana mereka berpikir bagaimana kelanjutan anak sekolah saya, bagaimana mereka studi ke luar negeri sudah tidak lagi bisa. Belum ada kepastian secara khusus kapan vaksin yang akan kita terima, kapan pandemi ini akan segera berakhir. Ketakutan-ketakutan ini menjadi mimpi buruk bagi setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan hari ini. Bagaimana kita menyikapi kendala atau situasi yang hari ini mungkin saja menghampiri kita semua sebagai orang percaya. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita lewat Matius pasal yang ke-14. Murid-murid Tuhan itu mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Mereka makan sama-sama, bicara sama-sama, diskusi sama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka berada di tengah danau Galilea, lalu mereka berada di tengah-tengah, angin sakal datang dan Yesus berjalan di atas air, mereka tidak mengenal Yesus. Mimpi buruk. Dan itu membuat mereka akhirnya berteriak ketakutan. Tetapi mereka ketika mengenal ada suara yang mereka sangat kenal. Ini aku, jangan takut. Adalah Yesus yang memberikan mereka keteduhan. Rasa ketakut itu menjadi hilang ketika mereka mengenal ada Yesus di sana. Nah, hari ini bukankah kita juga mengalami hal-hal yang demikian? Masa-masa mimpi buruk hari ini kita harus menyadari satu hal yang Tuhan janjikan buat kita. Kehadiran Dia menyebabkan ketakutan kita menjadi sirna, hilang lenyap oleh karena kehadiran Kristus. Hari ini kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal ke-6, ketika mereka ketakutan itu dihajar oleh angin sakal, mereka melihat sesuatu yang nyata, yaitu kehadiran Tuhan Yesus sendiri yang menenangkan situasi ketakutan mereka. Nah, hari ini dikatakan di dalam satu bagian, Salomo berkata dalam Amsal 18 ayat 10, Salomo berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kehadiran Tuhan Yesus hari ini akan membuat kita merasa teduh ketika kita menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Mimpi-mimpi buruk hari ini boleh saja melanda hidup engkau dan saya hari ini. Tetapi jangan pernah khawatir dan jangan pernah ragu bahwa kita tidak perlu takut hari ini. Kenapa? Karena kita hari ini sedang berjalan dengan terang dunia itu sendiri. Yesus adalah terang dunia dan kita bersama dengan Kristus,
maka hari ini kita bisa melihat ada satu jalan keluar, ada satu kepastian yang Tuhan janjikan buat engkau dan saya. Oleh karena itu jangan pernah takut, jadikan Kristus adalah sau yang kuat untuk kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan janji yang luar biasa. Hari ketakutan memimpin hidup kita bisa saja menjadi momok dalam hidup kita ketika masa pandemi ini terjadi. Tetapi jangan sekalipun kita putus harap dan jangan sekalipun kita berhenti berharap kepada Kristus. Hari ini ada begitu banyak orang bisa melihat bahwa iman kita diuji. Tuhan sedang memurnikan setiap kita yang percaya kepada Dia. Ada lebih dari 200 negara yang hari ini mengalami pandemi COVID. Dan tidak ada satu kepastian yang jelas bagaimana COVID ini akan segera berakhir. Dan namun semua ahli di bidangnya berusaha dengan keras untuk menemukan vaksin. Dan kita juga sudah menyaksikan bahwa di Indonesia sedang masuk tahap ketiga, fase ketiga uji coba, dan sudah terjadi dan sudah berlangsung hari ini di Bandung pengujian vaksin kepada kepada manusia. Dan kita berharap dan kita berdoa bahwa ini adalah cara Tuhan dan Tuhan ambil bagian di dalam perjalanan vaksin sehingga banyak orang bisa ditolong oleh kehadiran vaksin untuk menghadapi pandemi ini. Dan dampak dari pandemi hari ini kita bisa melihat begitu banyak negara-negara yang mengalami resesi. Indonesia termasuk yang hari ini kita mengucap syukur karena sementara negara di dekat kita, Malaysia, Singapura sudah meluncur tajam di dalam kondisi yang minus. Perekonomian hari ini kita berharap bahwa ada solusi. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan solusi yang terbaik. Janjinya ya dan amin. Janganlah khawatir karena Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa, berharap kepada Kristus yang adalah sumber terang itu sendiri. Sehingga mimpi buruk kita, ketakutan kita bisa terlepas dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun kita berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini Tuhan. Karena Tuhan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan setiap kami bahwa kami pun pernah dan pasti mengalami masa-masa yang sulit. Mimpi-mimpi buruk di dalam kenyataan hidup kami seringkali terjadi dan kami merasakan ketakutan. Namun hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus berharap berpegang teguh kebenaran Tuhan Yesus yang adalah sumber terang itu sendiri. Dan ketika kami berjalan menyusuri kegelapan malam, menyusuri mimpi-mimpi buruk kami melihat bahwa Tuhan akan menolong kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan karena Tuhan hadir di tengah pandemi ini, menolong setiap kami menjalani masa-masa yang sulit ini, dan kami percaya Tuhan menolong setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.